dari pengertian toharoh. Toharoh merupakan suatu keadaan yang terjadi tidak hilangnya hadas atau kotoran, dan hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan terhalangnya sholat. Toharoh menurut syarah dibagi pada dua bagian, yaitu toharoh minal hadas dan toharoh minal kubur. Yang kedua, ada hakikat dan fungsi toharoh. Kesucian lahiriah itu menghindari diri dari terkena najis hakikat seperti kotoran manusia yang mengenai baju, pakaian, ataupun tempat di mana akan sholat, maupun najis hukmi seperti menimpa badan atau dengan kata lain dalam keadaan junub. Lalu ada kesucian batiniah. Mensucikan batiniah melalui pengasahan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mensucikan diri dari menyekutukannya, yaitu syirik, kufur, itu menghindari diri dari sifat relasi dan iri hati, riya, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, kesucian lahiriah dan batiniah ini merupakan hakikat toharoh. Sehingga dengan demikian orang yang dalam keadaan suci dapat melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintah dan ajarannya. Adapun fungsi toharoh merupakan syarat untuk keabsahan dari suatu ibadah. Selanjutnya yang ketiga, itu sarana toharoh. Yang pertama, ada air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis, yang termasuk golongan air mutlaknya seperti air hujan, air sumur, atau air zam-zam, air salju juga termasuk es atau embun, air sungai, dan air laut. Yang kedua, ada air mustakmal, yaitu air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wudhu dan mandi. Disebut air mustakmal. Syahid Sabit mengutarakan bahwa air mustakmal adalah air yang terpisah dari anggota-anggota badan orang yang berwudhu atau mandi. Hukum air mustakmal sebagaimana air mutlak, suci dan mensucikan tanpa perbedaan sedikitpun. Hal ini mengingat asalnya yang suci dan tidak dijumpai suatu alasan yang mengeluarkannya dari kesucian itu. Yang ketiga, air yang dicampur dengan barang yang suci. Maksudnya adalah seperti bercampur dengan sedikit air sabun atau bercampur dengan sedikit air mani dan lain sebagainya. Hukumnya suci seperti air itu terjebak mutlakannya, sehingga tidak merubah nama air itu menjadi bukan air mutlak lagi. Tapi kalau campurannya banyak hingga merubah namanya bukan air mutlak lagi, bahkan air sabun umpamanya, maka hukumnya suci tetapi tidak mensucikan. Yang terakhir, air yang bercampur najis. Seperti air yang bercampur dengan air manusia atau air yang bercampur dengan bangkai, tidak boleh dipergunakan sama sekali untuk menghilangkan hadas maupun kotoran. Najis-najis yang bercampur dengan air suci ini, ada yang telah disepakati oleh ulama mengenai najisnya, dan ada pula yang dibedakan. Adapun perincian yang telah disepakati oleh ulama mengenai kenajisannya adalah daging babi dengan seluruh bagian-bagian tubuhnya dan daging bangkai selain hewan air yang disembelih selain atas nama Allah. Yang kedua, darah yang mengalir. Dimaksud dengan darah mengalir di sini adalah darah yang mengucur, termasuk dalam pengertian ini adalah nanah yang mengucur, darah haid, nifas, dan wiladah. Abu Hurairah mengatakan bahwa tidak mengapa luka di bawah sholat yang apabila hanya menetes setetes, 2 tetes saja. Dengan demikian, darah nyamuk dan darah atau nanah yang menetes dari bisul yang menimpa badan atau pakaian tidak mengapa. Selanjutnya, kotoran dan air kencing. Telah disepakati oleh mujtahidin, kenajisan kotoran dan air kencing manusia kecuali air kencing anak laki-laki yang belum makan sesuatu selain air susu ibunya. Lain halnya dengan air kencing bayi perempuan, maka hukumnya najis dan cara mensucinya dengan membasuh sesuatu yang terkena air kencing tersebut.
Selanjutnya air mazi dimaksud dengan air mazi adalah air putih dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika dimulai bangkitnya syahwat atau karena bersungguh tetapi tidak dengan syahwat atau karena mengingat atau karena sedang bersungguh. Kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Mazi ini terdapat pada laki-laki dan perempuan. Hukumnya najis, sementara badannya juga najis. Artinya bila ia menimpa badan wajib disucikan. Air wadi. Air wadi adalah air putih yang keluar mengiringi buang air kecil atau karena membawa sesuatu yang terlampau berat. Dan air wadi ini dipandang sebagai najis karena ia keluar mengiringi air kencing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Aisyah diceritakan bahwa wadi adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudu dan tidak usah mandi. Selanjutnya ada khamar. Khamar atau arak adalah jenis minuman keras yang memabukkan. Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian khamar sebagai nama untuk jenis minuman yang dibuat dari tasan anggur yang sudah dimasak sampai mendidih atau mengeluarkan kulit dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dan itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian khamar adalah obat dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut khamar. Yang terakhir, air liur anjing. Air liur anjing adalah najis, bahkan termasuk najis mughaladzah. Tempat pakaian ataupun badan yang terkena jeratan anjing wajib dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ada beberapa jenis najis. Yang pertama, najis muhafafah. Najis muhafafah adalah najis ringan. Untuk membersihkan atau mensucikannya cukup dengan membersihkan dengan air yang suci pada bagian pertama najis muhafafah. Kemudian dilap dengan kain yang suci dan kering. Yang tergolong najis muhafafah ialah air kencing bayi anak laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu apapun kecuali hanya air susu. Yang kedua, najis mutawasito ialah najis pertengahan. Untuk cara membersihkannya dengan menyiramkan air pada bagian terkena najis mutawasito dan hingga hilang sifat-sifat najisnya. Yang tergolong najis mutawasito diantaranya bangkai binatang kecuali ikan dan belalang dan mayat manusia, darah, nanah, segala sesuatu keluar dari kubur dan dubur, minuman keras seperti arak dan sebagainya. Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong selagi hidup dan masih banyak lagi. Najis mutawasito ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, najis ayni, yaitu najis yang tampak atau nyata. Cara mensucikan najis ayni adalah dengan cara menghilangkan sifat-sifatnya berupa bau, rasa, dan warnanya dengan air yang suci. Yang kedua, najis hukmi, yaitu najis yang tidak tampak atau tidak nyata bau, rasa, dan warnanya. Cara mensucikan najis hukmi adalah cukup dengan hanya membasuh dengan air suci pada tempat yang terkena najis. Dan yang terakhir, najis mughaladzah. Najis mughaladzah ialah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Untuk cara mensucikannya, terlebih dahulu menghilangkan atau mencuci benda atau wujud najisnya sampai bersih. Kemudian dicuci kembali dengan air suci sebanyak 7 kali, yang salah satunya air tersebut dicampur dengan tanah suci atau tidak tercampur najis. Selanjutnya yang keempat, ada hubungan taharah dengan kebersihan kesehatan dan keindahan lingkungan. Antara taharah dengan kebersihan kesehatan dan keindahan lingkungan saling mempunyai keterkaitan. Najafah atau najis itu meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah dengan alat pembersihnya seperti dengan menggunakan air.
Tohara yaitu mengandung pengertian yang lebih luas meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah. Tasya mengandung arti ganda yaitu membersihkan dari sifat atau perbuatan tercela dan menumbuhkan atau memperbaiki diri dengan sifat yang terpuji. Taharah dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan syara yang secara otomatis membawa kepada kebersihan lahir dan batin. Orang yang bersih secara syara akan hidup dalam kondisi sehat karena antara kebersihan dan kesehatan sangat erat hubungannya. Tohara juga mempunyai implikasi terhadap keindahan lingkungan, yakni lingkungan fisik, lingkungan manusia, dan lingkungan keluarga. Terhadap fisik umpamanya, yakni alam yang ada di sekitar kita, lingkungan manusia adalah orang yang melakukan interaksi sosial di antara kita baik secara langsung maupun tidak. Dan pemaparan dari materi berikutnya kurang lebihnya